Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya bernama Mirza Mahendra Siregar akan memenuhi tugas mata kuliah hadis-hadis ekonomi, yaitu berupa video penjelasan dan penghafalan hadis-hadis tentang investasi, asuransi, keuangan negara, dan filantropi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Rizka Amelia yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Baiklah, langsung saja kita lihat videonya. Baiklah, yang pertama yaitu investasi. Pengertian dari investasi yaitu aktivitas penanaman modal atau aset berharga kepada pihak-pihak tertentu guna untuk mendapatkan keuntungan di waktu yang tertentu. Nah, apa saja yang dapat kita investasikan? Yaitu kita bisa investasi melalui properti, emas, kripto, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Manfaat dari investasi yaitu untuk kebutuhan masa tua, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk melawan inflasi, dan lain sebagainya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, An Khuzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimba'a daran walam yaj'al masalaha fi misliha lam yubarak lahu fiha. Yang artinya, apabila kamu menjual sebuah rumah dan kamu tidak menetapkan harga yang sesuai, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Maksud hadis di sini yaitu kita tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Apabila kita mempunyai aset harta, kita harus menginvestasikannya untuk kebutuhan masa tua. Nah, apabila kita berinvestasi, carilah investasi yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan hukum-hukum agama agar kita mendapatkan keberkahan dan tidak mendapatkan dosa. Baiklah, yang kedua yaitu tentang asuransi. Asuransi yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mana pihak tertanggung wajib membayarkan premi atau iuran guna untuk mendapatkan pergantian dikarenakan kerusakan, kerugian akibat peristiwa tertentu. Nah, apa saja yang dapat diinvestasikan yaitu investasi kesehatan, investasi jiwa, kendaraan, pendidikan, dan lain sebagainya. Manfaat dari berinvestasi, apabila nanti di suatu masa kita mendapatkan kerugian atau mendapatkan kerugian atau kecelakaan, sakit atau meninggal dunia, apabila kita berinvestasi, maka investasi tersebut dapat kita manfaatkan. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, al-mu'minu lil mu'minat, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'don. Yang artinya, sesungguhnya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibaratkan sebuah bangunan. Apabila bagian satu kuat, maka kuat jugalah bagian yang lainnya. Maksud dari hadis ini, kita umat Islam harus sama-sama menopang satu sama lain agar sama-sama kuat. Dan apabila kita lemah, maka lemah jugalah yang lainnya. Nah, apabila kita berasuransi, carilah asuransi yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Baiklah, yang berikutnya yaitu tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban suatu negara yang dinilai dengan uang, yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan dalam perekonomian suatu negara. Nah, dari mana saja asal dari keuangan negara, yaitu dari pajak, retribusi, keuntungan dari BUMD dan BUMN, kemudian hibah. Nah, dalam Islam juga terdapat sumber-sumber keuangan negara. Yang pertama yaitu dari zakat, kemudian jizyah, kemudian ghanimah, fa'i, usir, dan lain sebagainya. Nah,
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, An Ikrimah ibn Walid an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bunyal Islamu khamsin syahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa sauma ramadhana, yang artinya dari Ikrimah ibn Walid mendengar Umar bin Khattab bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Nah, maksud dari hadis ini yaitu Islam itu dibangun atas 5 perkara, salah satunya zakat. Nah, zakat di sini termasuk ke dalam keuangan suatu negara. Nah, zakat adalah pilar utama kebijakan keuangan Islam, yaitu kebijakan fiskal. Dengan adanya zakat, apabila seluruh orang-orang muslim membayarkan zakat, maka dapat mendapatkan keuntungan bagi keuangan negara tersebut, dan juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka otomatis membantu keuangan negara dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang berikutnya yaitu tentang filantropi. Filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein yang artinya cinta atau kasih, dan anthropos yang artinya manusia. Pengertian dari filantropi sendiri yaitu suatu tindakan seseorang untuk membantu orang lain atas dasar cinta sesama manusia dengan mengorbankan harta, pikiran, jiwa, dan lain sebagainya untuk kepentingan seorang tersebut. Filantropi didasari oleh rasa cinta dan hati yang ikhlas. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, izama tabanu adama in qata'a amaluhu illa min salasah sadaqatin jariyatin au ilmun yang tafa'u bihi aw waladi solihin yada'ullah, yang artinya sesungguhnya apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu memotivasi kita untuk melakukan kebaikan, yang mana kebaikan ini pahalanya mengalir sampai kita meninggal dunia. Nah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleha merupakan kebaikan yang luar biasa, karena pahalanya mengalir sampai kita meninggal dunia. Ibaratkan sebuah pohon, ibaratkan kita menanam pohon, maka ketika pohon itu berbuah, maka dapat dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar walaupun kita telah tiada. Sama sepertinya kita menggali sumber air dan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita, baik itu bagi tumbuhan, bagi hewan, dan terlebih-lebih bagi manusia. Demikian video penghafalan dan penjelasan dari saya yang berupa investasi, asuransi, keuangan negara, dan filantropi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf kepada teman-teman dan ibu dosen, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.